Baik Bapak Ibu, sambil kita mempersiapkan diri, saya tidak sebut satu persatu Bapak Ibu yang memberikan tab-tab layar, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu ikut bersukacita berpartisipasi aktif pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan acara untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, doa firman, dan dilanjut nanti membaca Alkitab. Dan bacaan Alkitab nanti dibacakan oleh Ibu Nerliana dari Mazmur 135 ayat 1 sampai 21 dan Yohanes 3 ayat 1 sampai 36 nanti dibacakan oleh Pak Cecep ya. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum bacaan kita. Pak Cecep mohon hadir di Oke, terima kasih. Silakan Ibu Rusmiati Wijaya. Baik. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami sangat bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh dibangunkan, disegarkan kembali ya Tuhan untuk bisa duduk bersama-sama berfellowship Tuhan, untuk bersaat teduh Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk memuji nama-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sebelumnya Tuhan pakai hamba-hambamu yang akan membacakan firman-Mu, lektor-lektor ya Tuhan, biar Engkau saja yang penuhi dengan damai sejahtera dan roh kudus-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan juga Tuhan Pastor Paul yang akan memberitakan firman-Mu. Kami boleh begitu banyak mendapatkan rema dari firman yang diberitakan oleh Pak Pastor Paul. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah fellowship kami ini Tuhan. Hanya kuasa roh kudus-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Biar kami yang mendengarkannya boleh menjadi berkat dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan seluruh hamba-Hambamu yang melayani pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih Bu Ros. Amin. Terima kasih Ibu Rusmiati. Silakan Ibu Nerliana. Baik, Guru. Mazmur 135 ayat 1 sampai 21 demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di tengah-tengahmu. Hai Mesir, menentang Fir'aun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel, umatnya.
Ya Tuhan, nama-Mu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Demikian. Baik, saya lanjutkan firman Tuhan Yohanes 3 ayat 1 sampai 36. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ Sudah untuk open dibaptis. camp juga. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termaksud pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Ibu Nerliana dan Pak Cecep Utama. Kita akan mendengarkan renungan Embun Pagi yang akan dibawakan oleh Gembala kita, Dr. Joseph Pauljang. Kali ini berjudul Dilarang Ngefans dengan N26. Kepada Pastor Paul, dipersilakan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Dan kita akan terus memperbaharui firman Tuhan dalam hidup kita, saudara ya. Minta rema yang baru setiap hari, supaya
hidupnya selalu exciting, hidupnya selalu menarik, ya, setiap pagi mendapat kekuatan baru. Nanti-nantikan Tuhan, ya. Saudara, ketika saya cerita, itu bukan saya cerita tentang kehidupan kita sehari-hari, itu bukan lagi pamer atau lagi menunjukkan, oh ini ruwet-ruwet, bukan. Saya lagi tunjukkan drama. Supaya Anda melihat, Anda punya masalah, nah saya juga punya masalah. Itu ya, saudara ya. Bedanya, masalahmu adalah kamu menghadapi kehidupanmu sendiri. Masalahku gara-gara ngurusin orang lain. Nah, itu loh bedanya. Dulu saya di level masalahku adalah ngurusi masalahku. Wah, itu paling nggak enak tuh. Misalnya ngurusi utang. Saya punya utang. Kan nggak enak tuh. Tapi kalau sekarang saya ngurusi kamu punya utang. Kalau dulu saya ngurusin, aduh, pernikahan mau cerai. Sekarang saya ngurusi orang mau cerai. Gitu loh. Masalah tetap ada. Gara-gara itu kelibat-libat macam-macam, gegeran sama orang. Dulu saya ngurusin ribut, nggak ngerti, bingung teologi. Sekarang saya ngurusi orang debat teologi. Nah, itu seperti itu loh dulu. Nah, itu namanya progres. Masih punya masalah ya pasti. Kita masih punya masalah. Gara-gara ya, gara-gara itu kita difitnah, di apa itu ya, saudara ya. Kan jadi kena kan? Tapi sebenarnya fitnah itu sebenarnya apa? Ya nggak ada artinya apa-apa. Ya, gara-gara itu kita dipersekusi, dianiaya oleh orang-orang. Ya kan? Dianiaya kita nih kan. Dilaporin, dihina-hina, sofanya bekas. Ini saya sengaja ngomong tiap hari supaya Anda ingat sofanya saya bekas. Jadi kalau kamu lagi mau beli sofa baru, ingat, tuh, Pastor Paulus saja fundraiser 500 juta sebulan, sofanya bekas. Ingat-ingat saudara, kalau lagi mau beli sofa baru, jadi jangan umpah-umpahan walaupun kamu kaya, ingat, saya saja sebulan ngumpulin dana 500 juta, sofanya bekas. Gitu loh saudara, ya kan? Loh, walaupun itu sumbangan Anda kan namanya kan tetap ngumpulnya kan di sini. Ya kan? Itu tetap sofanya bekas. Itu saya sengaja tak ingat-ingat Anda setiap hari. Jadi kalau Anda lagi mau kredit sofa, terus jangan kredit beli bekas saja, Pak Paul aja sofanya bekas. Itu saudara. Mungkin sofanya tak ingat-ingat terus kalian, sofanya bekas. Ya, meja makan bekas. Ya, tempat duduk semua bekas. Jadi kalau Anda lagi mau mulai kredit ini, kredit itu, buat beli perabotan, udahlah, nggak usah beli baru. Atau ya sudah apa adanya saja, yang penting nggak jatuh, lagi makan tiba-tiba mejanya rubuh, nah ya kasihan juga. Masa Anda lagi makan mejanya rubuh, terus apalagi duduk di sofa, tiba-tiba pakunya nyusus ke bokong misalnya kan, karena pakunya jepat misalnya kan, nah, itu kan jangan juga, yang wajar lah hidup. Cuman jangan sampai kamu kredit sofa Bulgari misalnya kan, harganya sofanya itu 20 juta rupiah, terus dibela-belain kredit, terus beli kasur, apa, waduh setengah mati saudara, saya melihatnya begitu sinyal tiap hari ya, supaya Anda ingat. Ya, oh, tapi kan gengsi, ya. Nah, pertanyaannya kenapa harus gengsi? Ya saya jadi ini sofa bekas, Bu mantu aja tidur di situ, bos besar itu loh, suaminya yang punya kilang minyak di Dubai itu loh, saudara. Tidurnya di sofa bekas itu seminggu, ya, supaya kamu ngerti bahwa kami pengurus-pengurus dan para penatua, para pendiri yayasan orang yang sederhana, walaupun sugih-sugih, bukan pelit. Bu mantu nyumbangnya banyak, bukan pelit, ya, tapi sederhana itu udah bersahaja. Pak Stephen itu orang kaya sekali, bukan pelit. Tapi hidupnya ya dia, walaupun anaknya sekolahnya 1 miliar setahun bayarnya, tetapi dia berusaha nggak yang muluk-muluk bagaimana, nggak harus yang bagaimana. Ya kalau sini sewa mobil, mobilnya bagus, pakai Volvo, pakai apa, mobil baru ya. Kalau maksudnya sepadan, apa, memadankan diri. Ya saudara ya, tetap ya ada. Nah, ada masalah nggak? Ada, semua orang punya masalah. Ya, Pak Enardo itu loh, punya sarang burung walet berapa biji itu loh, orang kaya.
Di sini ikut gotong-gotong sama saya mulung sofa bekas, kasur bekas. Bener-beneran, itu bener-beneran saudara, itu bos besar, pejabat juga, dan pejabat juga. Ya, sama saya gotong-gotong itu ya, sama Marcel kita gotong-gotong sofa bekas, kasur bekas, buat ngisi pastori, sampai keringetan, sampai saya nggak enak sama Pak Enardo ya. Terus mobil kamu tak ajak ke Jerman, mobilnya rusak. Ya, sampai nggak enak Pak Enardo ke sini, cuman diajak nggak kemana-mana ya, satu bulan loh. Baru 1 bulan Enardo di sini. Ya kita sampai bingung kemarin itu ya waktu Pak Enardo. Tapi ya luar biasa ya, dari situ kita menilai orang ya saudara ya. Dari situ kita saling menilai orang tuh seperti apa. Ya kesederhanaan, ya kekuatan karakter orang. Itu loh saudara. Kan berinteraksi kan banyak yang sudah ke sini, Bu Dianti, Bu Marjuni, Bu Mantu, Pak Enardo. Ya kan, wah berapa puluh orang sudah kemari ya, udah nengokin kita di sini. Nah, itu kan kita melihat watak mereka masing-masing, kita saling melihat. Yang dari Amerika, Pak TJ, terus apa lagi ya, orang-orang yang Pak TJ itu tidur di sini, sofa bekas. Gak usah gengsi. Ya, malu dong gengsi dong. Enggak. Kenapa harus malu? Mereka orang-orang sederhana, tapi yang selalu menjadi berkat. Kami kan juga sama, orang-orang sederhana yang menjadi berkat. Ya kan? Saya pun orang sederhana yang menjadi berkat kan? Tidak usah saya pamer dengan segala kemewahan dan kehebatan. Malah kalau kamu kagum sama saya kan malah saya jadi repot kan. Coba berapa orang yang mengagumi pendeta-pendeta besar. Akhirnya kan gak ketemu Yesus. Ketika kamu kagum sama pendeta, ketika kamu mengeluh-elukan seorang pendeta, maka kamu tidak akan ketemu Yesus, saudara. Percaya enggak? Nah, ketika saya senang dikagumi oleh Anda, makanya dulu kalau ada orang, Pastor Paulus saya mengagumi Anda. Langsung langsung tak marah ya, saudara ya. Nah, lihat saudara. Berapa kali kan? Malah dia sampai tak mocking ya. Aduh, begitu kamu saya kagum sama Pak Paul. Terus dia muji-muji saya terus. Terus saya bilang, itu di belakang kamu fotonya siapa? Foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Bukan, itu foto tukang sampah. Itu dia marah, saudara. Nah, kan. sampai limitnya dia, saudara. Tak mentok sampai limitnya dia. Karena kamu tidak boleh kagum sama saya. Mengapa tidak boleh? Kalau kamu kagum sama saya, berarti saya gagal. Ketika Anda ngefans dengan seorang hamba Tuhan, maka hamba Tuhan itu telah gagal mengajari Anda. Dia gagal mengajari Anda tentang pada Yesus. Dia berhasil mengajari Anda untuk kagum sama dirinya. Dan ketika kamu kagum pada si pendeta, maka kamu sedang bertemu dengan pendeta, memuja, bukan sedang bertemu dengan Yesus, memuja Yesus. Oh enggak, aku tetap memanggil Yesus. Bohong. Hatimu tetap sama si pendeta. Ya kan? Buktinya apapun, kamu nggak tahu kalau pendeta itu sesat. Kamu akan tahunya pendeta itu hebat. Padahal pendeta itu sudah ngajar sesat. Dan di Alkitab Tuhan Yesus sudah bilang, jangan bergaya hidup mewah. Seorang penginjil yang diutus, jangan membawa bekal, jangan membawa 2 kasut, jangan membawa uang, budi-budi uang, jangan bawa 2 jubah. Artinya jangan berlebihan, jangan mewah-mewah. Sama kayak saya itu loh saudara. Saya ke sini cuma bawa pakaian, baju 5, jaketnya cuma 1, jubah itu kan jaket. Saya cuma bawa jaket 1, baju cuma 5. Ya, celana dalam saya bawa 10. Celana panjang cuma bawa 2. Ya, udah cuma itu yang saya bawa tuh. Jadi di ransel cukup 1 ransel. Bawa uang $100. Nah, itu yang Tuhan Yesus maksud.
Kalau kamu memberitakan Injil saya waktu mau ke Amerika, ya ini saya buka kepada Anda nih ya. Saya berangkat cuma dikasih tiket sama ada mahasiswa kami kasih tiket 1.500 euro ya. Udah habis beli tiket. Lalu saya berangkat ke Amerika pakai apa saudara? Pakai uang $100 Amerika berdua. Sungguh. Oh, Bu Dora kirim ya, 200, saudara. Bu Dora kirim. Jadi 300 saya bawa. Udah cuma itu aja, saudara. Saya bilang, ya cuma itu aja, beneran. Nggak ada apa-apa lagi, saudara. Nggak minta sama kalian juga, nggak apa. Oke, yang penting di sana kan ada tempat tinggal, tempat tidur. Yang penting di sana kan makan. Ya masalah pula saya dikasih iPhone itu saya juga nggak ngerti, saya juga nggak minta. Ya itu juga karena gara-gara di dedek-dedek miskin dihina-hina kan. Tapi saya juga nggak minta dan memang malah ada beberapa yang kasih saya bilang sebentar, saya mau nyumbang lagi karena gereja kalian itu luar biasa berdiakonia. Saya mau ikut investasi di sana. Malah saya kembalikan uang persembahannya. Loh, ada yang saya kembalikan beneran, saudara ya. Ada yang saya kembalikan, ya. Teman saya kan jualan buku. Nah, saya dapat uang dari buku, makanya saya bawa buku itu loh. Caranya begitu supaya jangan sama sekali nggak ada uang kan. Jadi pada saya jualan buku. Nah, itu dari buku saya dapat 1.000 euro, saudara ya. Dari buku saya dapat 1.000 euro. Terus saya bawa buku banyak ya. Nah, kan lumayan kan. Saya bawa berapa ya? Bawa 30 ya, saya lupa ya. Bawa 30. Satu buku jualnya 30 euroan, 20 sampai 30 euro ya. Nah, $20 sampai $30. Jadi saya dapat pokoknya dari buku saya ingat saya dapat $1.000 total ya. Nah, itu saudara. Tapi saya datang nggak cuma bawa uang itu, jangan membawa bekal. Saya tidur di rumah jemaat. Tadinya ada satu mahasiswa lagi tidur di hotel aja, nggak mau aku tidur di rumah jemaat. Di tempatmu, di tempat mahasiswa ini atau di situ. Ya sudah, kita tidur di rumah mahasiswa. Ya, tapi rasanya kayak hotel bintang 5, enak. Rumahnya enak, saudara ya. Rumahnya besar, baru pindah. Ya, beliau itu baru pindah ke rumah besar. Tadi rumahnya kecil, sama kayak rumah saya kecil. Itu pindah rumah besar. Ya, saya tanya harganya berapa, harganya katanya rumahnya kalau dirupiahkan itu ya harganya sekitar 20 M. Ya, saudara ya. 20 M atau 25 M kemarin rumahnya itu ya. Itu mahasiswa kita, saudara ya. Dia baru pindah. Gede, ya, rumahnya gede, bagus, enak. Nah, belajar ya untuk memadankan diri dengan apa yang ada. Ini saya ceritanya gini-gini ini serial, saudara ya. Loh, Pak kan itu kaya. Loh iya, tapi kan bukan uang saya dan saya kan tidak minta. Saya cuma tinggal di rumah dia. Ya pasti dikasih makan, ya. Apalagi kita tiap hari pelayanan. Tapi masalahnya saya ngerapotin dia, makanya saya tanya, kamu kerjanya apa bagaimana? Saya harus tanya persis dulu bahwa saya tidak merepotkan. Tetapi tapi memang dia sengaja. Padahal kalau ke sini saya nggak bisa melakukan versi bintang 5 seperti yang dia lakukan kepada saya. Ya rumah kita kecil, sofanya sofa bekas, ke sini tidur di sofa bekas. Itu seperti itu, saudara ya. Jadi gengsi nggak? Nggak gengsi. Nggak gengsi, nggak malu. Apa adanya saja. Enak nggak itu pikir? Enak. Pelit nggak? Bukan pelit. Saya nggak pelit. Itu saya punya uang, pasti saya berbagi. Beda ya. Tapi kita belajar memadankan diri dengan apa yang ada. Nggak ada ya sudah, jangan diada-ada. Tapi yang rapi, yang penting dirapikan. Ya jangan asal-asalan dong, dirapikan, spraynya dicuci, ya bantal. Jangan asal-asalan, semampu. Tapi jangan gengsi. Dan jangan ingin dikagumi, saudara. Anda yang melayani, Anda yang tampil di belakang layar, Anda yang ada di panggung, jangan ingin dikagumi. Karena ketika kamu dikagumi, maka semua pekerjaanmu sia-sia. Kamu sudah mendapat upahnya. Biarlah orang mengagumi Yesus di komunitas kita. Jangan kagum sama kita. Percaya saya, kalau orang kamu bawa
pemuridan kita ini kagum sama Yesus, maka hati setiap orang saling loyal satu sama lain dan tidak perlu berebut. Mengapa? Karena kita ingin orang mengagumi Yesus, bukan mengagumi aku, bukan mengagumi diriku. Nah, ada orang-orang yang suka begini, oh kamu pengikutnya nggak sebanyak Edis katanya, kamu pengikutnya nggak sebanyak siapa lagi? Ya zaman dulu, Elia Miron. Ya, mereka berdua tidak sebanyak saya zaman tahun 2020, 21, 22. Sampai 23 kita penontonnya semua masih 4.000, 8.000, ya kan? Di YouTube loh, bukan di TikTok, dulu kan belum musim TikTok. Di YouTube kita 8.000, average-nya paling sedikit 4.000. Tiap hari live ya, 3 jam. Tetapi setiap kali ada orang kagum saya tak marahi, pasti tak marahi, pasti tak marahi. Akhirnya kita punya komunitas yang solid hari ini. Mahasiswa kita, alumni kita ada 1.400. Ya, solid. Nah, ini bukan buat dipamerkan, tapi supaya kalian tahu nih, ya, kita ketika kita membiarkan nama Yesus yang dimuliakan di tempat ini, maka saya nggak terkenal, tetapi buah itu kemana-mana, dan kita menjadi komunitas yang solid, fix. Mengapa? Karena kalian percaya saya tidak mencari kemuliaan pada diri saya sendiri, ya kan? Makanya kita solid, makanya kita bisa kasih apa namanya membantu banyak sekali orang-orang. Nah, itulah apabila Yesus ditinggikan, maka berkatnya dicurahkan. Tapi kalau kamu yang ditinggikan, berkat tidak dicurahkan, kamu saja yang dapat duit. Enak kan dapat duit? Iya, sekarang. Begitu tiba-tiba masamu berlalu. Itu tren, ya, semua itu tren. Ada orang-orang itu bosenan. Tidak ada tren yang terus-terusan, itu tidak ada, saudara. Habis trennya saya siapa waktu itu, saudara? Terus kan saya kan ke Israel, terus Pak Santiago berkelahi terus tuh, ya kan? Maka yang tren dulu Monique Rakers selalu penuh ya. Terus tren mulai siapa tuh Elia Miron, terus ganti Agatha, terus ganti Mikana, terus ganti ini Edis, itu tren ya. Nah kebetulan Edis itu pengajarannya salah, sesat. Lalu kita kritik. Begitu kita kritik katanya apa? Iri, 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 iri. Padahal kita ngumpulin duit, ya maaf, kita ngumpulin duit lebih banyak dari Edis. Lalu apa yang mau diiriin? Oh penontonnya kurang banyak. Loh, penontonnya kira ini ya. Penonton banyak. Apa berarti penonton banyak itu terus pasti benar? Nah itu loh saudara. Setan itu yang nonton banyak. Pengikutnya banyak setan itu. Ya kan? Setan itu lebih banyak pengikutnya daripada lebih banyak orang jadi pengikut setan daripada jadi pengikut Yesus. Apakah dengan demikian membuat setan jadi lebih benar daripada Yesus? Lalu kita mengkritik setan. Setan itu kamu jahat. Oh, kamu iri. Kamu iri sama setan ya. Betul nggak? Kalau takaranmu adalah saya mengkritik Edis itu berarti saya iri sama Edis. Berarti ketika Edis lagi mengkritik Muhammad, berarti Edis lagi iri sama Muhammad. Iya kan? Kan Muhammad mengikuti lebih banyak daripada Edis. Berarti kamu lah, ya kan? Berarti Edis iri sama Muhammad. Itu loh, logika kamu lebih kesongong memang. Logika orang compong. Ya kan? Wah, cuma compong, memang compong. Lah kamu kok kagum sama orang? Kayak saya ini loh. Orang kagum tak usir malah. Tidak boleh. Kamu harusnya takut. Kemarin saya lagi debat compong-compongan ya sama si Luka Tambunan tuh yang ngaku-ngaku nabi itu. Wah, saya melihat Samuel sama Paul sang sujud menyembah kepada saya. Compong kamu. Para rasul aja tidak mau disembah lah kamu minta disembah. Kamu ini nabi edan tak bilang. Nabi edan mana orang kok disembah seneng. Iya kan? Rasul-rasul itu Paulus sama Silas ya waktu Paulus dan Barnabas ya waktu disembah mereka mengoyakkan bajunya ketakutan saudara
Jangan sembah kami ini manusia biasa seperti kamu. Coba saudara, ini mah disembah malah bangga. Walaupun cuma penglihatan sama bangga, saya mah takut. Jangankan penglihatan, beneran saja kalian datang, aku kagum sama Papa, langsung tak semprot. Ya langsung tak semprot ya saudara ya. Kamu tidak boleh kagum sama manusia. Kamu hanya boleh mengagumi Tuhan. Tuhan Yesus yang kita boleh sembah, yang kita puja, yang kita kagumi. Kalau kamu kagumi saya, nanti kamu nggak tahu salahnya saya di mana. Ya, itu saudara. Kamu tidak boleh mengagumi Nabi 26. Lagian Nabi 26 ini kan sebuah sarkastik ya untuk menghajar diskriminasi terhadap orang Kristen. Ya kan? Jadi jangan mengagumi saya sebagai nggak boleh, sebagai apapun nggak boleh. Kamu hanya boleh respect mendengarkan yang saya ngomong, tapi tidak boleh kagum. Yang boleh kamu kagumi hanya Yesus. Dulu saya kalau tiap hari selalu keren pakaiannya saudara ya. Tiada hari tanpa pakaian keren. Ya, kalau sekarang saya pakaian apa adanya. Ya kan, seadanya saja begini, nggak usah keren. Ya saudara ya, kenapa? Ya, karena biar orang itu jangan kagum sama saya, kagumi sama Tuhan Yesus saja. Saya tidak bangga kalau pakai pakaian keren, biasa aja. Ya, saya tiap hari pakai kaos. Khotbah aja kadang-kadang pakai kaos, saudara. Kalau kadang-kadang lupa saya pakai kaos. Supaya ditegur, supaya jangan menghargai orang yang mendengarkan saya. Makanya kalau koinonia, kalau mengajar ABC, saya selalu pakai jas. Kalau saya koinonia di Tenak juga, Pak, saya usahakan pakai jas walaupun sering lupa. Ya karena sederhana. Tapi bukan berarti Anda ngere, bukan ya. Memadankan diri, sederhana. Ya, ingat, jangan pernah kagum sama orang. Kagumilah hanya Yesus. Sebab dialah harus makin bertambah, dialah yang harus makin dimuliakan, dialah yang makin dikenal, bukan kita. Orang sekarang tidak kenal saya, saudara. Ya, tetapi pengajaran saya sudah kemana-mana ya. Pengajar yang kita ajarkan. Karena mahasiswa kita 1.200, alumni kita 1.400. Nggak mungkin nggak kemana-mana apa yang kita ajarkan. Orang mungkin sudah nggak kenal saya. Tapi biarlah Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Nama Yesus saja disembah. Bukan saya. Nggak boleh. Kamu tidak boleh kagum sama manusia manapun. Termasuk saya. Biarlah Tuhan Yesus saja yang dikagumi. Biar Tuhan Yesus saja yang dikenal. Biar Tuhan Yesus saja yang nomor satu. Jangan kita, saudara, hati-hati. Begitu kamu ingin dikenal. Begitu kamu bangga kamu dikenal. Maka kamu adalah El Ben Sakar, iblis, setan, ya antikristus. Ya, hati-hati. Belajar. Kalau kamu lagi dipuji-puji, di-fun sama orang AIDS, kamu tidak boleh nge-fun sama saya. Belajar ngomong begitu, saudara ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.